wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TKJ 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Melinda. Dan saya Hairunisa Najwa Zara. Dan saya Lisa Almeida. Dan saya Zahra Nesa Putri. Dan saya Siva Wajah. Dan saya Ahmad Ridwan. Dan saya Yunus Mahendra. Ini saya akan menjelaskan tentang gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan merupakan filosofi praktik yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan pribadi dan masyarakat dengan membuat perubahan positif yang melawan perubahan iklim dan masalah lingkungan negatif lain. Hidup berkelanjutan ini mendorong seseorang untuk meminimalkan penggunaan sumber daya bumi dan mengurangi kerusakan interaksi manusia dan lingkungan. Kita perlu menyadari bahwa gaya hidup berkelanjutan merupakan sarana menopang kehidupan di bumi ini. Di dunia ini. Membahas mengenai aspek dan topik pembangunan berkelanjutan, terdapat 3 aspek dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang saling berhubungan untuk menciptakan pembangunan, yaitu 1. Ekonomi, 2. Ekologi, 3. Sosial. Ketiga aspek pembangunan berkelanjutan terhubung oleh sublingkungan mereka dan berkumpul di tengah-tengah semuanya adalah keberlanjutan sejati. Kita tidak dapat memiliki satu tanpa yang lain, meskipun kelestarian lingkungan adalah yang pertama dan terpenting yang diskusikan. Penting untuk diingat bahwa tanpa sarana ekonomi dan sosial ia rentan terhadap kehancuran. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut UNCED dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan antara lain: 1. Keadilan antara generasi, 2. Keadilan dalam satu generasi, 3. Prinsip pencegahan diri, 4. Perlindungan keanekaragaman hayati, 5. Internalisasi biaya lingkungan. Selanjutnya ada pula tujuan pembangunan berkelanjutan yang saling bertentangan. Pembangunan yang berkelanjutan dan efektif membutuhkan orang-orang yang siap untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial, terbuka untuk dialog, dan juga membuat keputusan berdasarkan atas informasi yang didapatkan. Akan tetapi seringkali sikap seperti banyak konsumen yang memiliki prinsip untuk tidak peduli pada lingkungan sekitar, padahal tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini adalah kita dapat mencari produk yang lebih baik. Selanjutnya kita akan mempelajari sikap konsumsi berkelanjutan di kehidupan sehari-hari. Strategi yang menawarkan bantuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan terkait konsumsi sehari-hari dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu efisiensi. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi efek ekologis, sosial, dan ekonomi negatif dengan mengoptimalkan produk dan layanan. Yang kedua, kecukupan. Strategi ini bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan membatasi pemanfaatan sumber daya dan masuknya energi. Yang ketiga, konsistensi. Strategi ini bertujuan untuk mengatur proses ekonomi dengan cara yang lebih baik, disesuaikan dengan situasi alam. Misalnya ekonomi sukses dalam pertanian.
Adapun 3 dimensi berkelanjutan yang penting diketahui konsumen dalam memiliki produk yaitu 1. Dimensi ekonomi. Produk dan pelayanan harus menawarkan manfaat atas kegunaan yang optimal dengan harga dan biaya dalam jangka panjang. Suatu produk dan cara penggunaannya tidak boleh menimbulkan risiko bagi kesulitan dan keselamatan. 2. Dimensi ekologis. Produk dan pelayanan harus menghadirkan keuntungan ekologis jika dibandingkan dengan produk lain dan jenis yang sama. 3. Dimensi sosial. Produk dan pelayanan harus menyajikan keuntungan sosial jika dibandingkan dengan produk lain dari jenis yang sama. Keuntungannya sosial ini dapat terdiri kondisi kerja yang relatif lebih baik, gaji yang dapat diterima, atau harga wajar untuk produk yang misalnya diproduksi di negara-negara dunia ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang sikap berkelanjutan dari perspektif khusus gender. Gaya hidup yang berkelanjutan dapat menyeimbangkan masyarakat dengan alam, miskin dengan kaya, generasi yang satu dengan yang lain, dan secara umum dengan semuanya. Karena hal ini terdengar berlebihan, inisiatif pembangunan lebih sikap berkonsentrasi pada kondisi utama yaitu ekonomi versus ekologis. Ekonomi sendiri merupakan ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Sedangkan menurut Pasal 24 ayat 21 menjelaskan rencana aksi perempuan global untuk pembangunan yang sukses dan baru di masa depan ini, menyatakan bahwa perempuan harus memiliki bagian yang sama dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Umumnya, klaim untuk tindakan yang diarahkan secara logis melibatkan lebih banyak pekerjaan untuk wanita. Pembahasan terakhir yaitu gaya hidup, konsumsi, dan berkelanjutan. Gaya hidup dan konsumsi keberlanjutan adalah topik pembelajaran yang tidak begitu populer untuk instruktur pendidikan orang dewasa dan juga kelompok sejarahnya. Sulitnya untuk mengartifikasi dan memahami apa yang harus disalahkan antara gaya hidup, konsumsi, dan kehidupan berkelanjutan. Gaya hidup juga berkelanjutan dengan identitas karena mereka mewakili dasar dari mana gaya hidup individu dapat berkembang. Gaya hidup yang diadaptasi dicerminkan oleh lingkungan. Sekian dari kami. Kalau ada kata kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.